Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rafli Prasetyo. Saya Muhammad Habib Al-Fajri. Saya Stefani Rosa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Nah, topik eksplorasi yang kami pakai itu yaitu security testing dasar atau dynamic application security testing. Nah, pada video ini kami akan mendemonstrasikan penggunaan OWASP ZAP untuk melakukan DAST-nya pada aplikasi JSOP itu web app dari OWASP-nya sendiri gitu. Jadi video ini mencakup pengenalan OWASP ZAP, instalasi singkat, proses vulnerability scanning menggunakan passive dan active scan, serta cara membaca hasil pengujian dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kerentanan yang ditemukan. Selanjutnya di bagian pengenalan tools yang kami gunakan dalam tugas ini adalah OWASP ZAP sebagai alat utama pengujian dan OWASP JSOP sebagai aplikasi target yang diuji. OWASP ZAP digunakan untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web atau vulnerability assessment guna menemukan potensi kerentanan seperti XSS, SQL injection, dan konfigurasi keamanan yang lemah. Tools ini mendukung automation testing melalui fitur seperti Spider, Passive Scan, dan Active Scan. Meskipun juga dapat digunakan secara semi manual. OWASP ZAP termasuk dynamic testing, tepatnya dynamic application security testing atau DAS. Karena pengujian dilakukan saat aplikasi sedang berjalan, bukan melalui analisis source code. Dari sisi jenis pengujian, ZAP mendukung non-functional testing, khususnya pada aspek keamanan aplikasi. Tools ini umum digunakan oleh security tester, QA engineer, developer, dan DevSecOps engineer. Selain itu, OWASP ZAP dan OWASP JSOP sama-sama bersifat free dan open source, sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran maupun pengujian keamanan aplikasi web. Selanjutnya, konsep testing yang digunakan pada praktikum ini adalah security testing dengan metode Dynamic Application Security Testing atau DAST. Berbeda dengan pengujian statis yang menganalisis source kode. DAST menguji aplikasi saat sedang berjalan dengan mengirim request dan menganalisis respon dari aplikasi. Nah, dalam OWASP ZAP ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu Spider untuk memetakan halaman aplikasi, Passive Scan untuk mendeteksi kelemahan konfigurasi keamanan tanpa mengubah aplikasi, dan Active Scan untuk menguji kerentanan menggunakan berbagai pilot secara otomatis. Lalu setelah proses scanning selesai, OWASP ZAP ini menghasilkan vulnerability report yang berisi daftar kerentanan beserta tingkat risikonya, mulai dari high, medium, low, hingga informasional. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan aplikasi web. Selanjutnya itu adalah manfaat tools. Tools yang kami gunakan adalah OWASP ZAP. Tools ini bermanfaat untuk membantu proses pengujian keamanan aplikasi web. Yang pertama, OWASP ZAP membantu mendeteksi masalah keamanan yang sulit ditemukan secara manual, seperti SQL injection, cross-site, scripting, atau XSS, kebocoran session, serta konfigurasi keamanan yang kurang baik pada aplikasi web. Jadi, tools ini membantu menemukan celah keamanan sejak awal sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Yang kedua, OWASP ZAP biasanya digunakan pada tahap testing, yaitu ketika aplikasi sudah dapat dijalankan dan siap diuji. Tools ini umumnya dipakai sebelum aplikasi dirilis, tetapi juga bisa digunakan selama proses pengembangan, misalnya setelah fitur login, registrasi, atau API selesai dibuat. Ketiga, tools ini biasanya digunakan oleh security tester, QA engineer, developer, dan juga tim DevSecOps. Security tester menggunakan untuk mencari vulnerability, QA engineer untuk menambah aspek keamanan dalam pengujian, dan developer untuk mengecek keamanan fitur yang mereka buat. Keempat, dibandingkan pengujian manual, OWASP ZAP memiliki banyak keunggulan. Tools ini lebih cepat karena dapat memindai banyak halaman dan request secara otomatis, lebih konsisten karena proses scan dilakukan dengan pola yang sama, serta dapat menghasilkan report vulnerability lengkap yang berisi tingkat risiko, deskripsi masalah, dan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir, dampaknya terhadap kualitas perangkat lunak adalah aplikasi ini menjadi lebih aman, risiko serangan dapat dikurangi, data pengguna lebih terlindungi, dan developer dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dari sisi keamanan. Jadi, OWASP ZAP tidak hanya membantu proses testing, tetapi juga meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Baik, berikut ada link website resmi untuk tools, terus kebutuhan instalasi, software pendukung, cara membuat project baru, hingga konfigurasi awal yang diperlukan gitu, cara menghubungkan tools dengan aplikasi target. Yang pertama, kita install ZAP-nya dulu gitu. Kita tinggal ke link URL ZAP, terus download, keywordnya ZAP download gitu. Nah, nanti link URL ini akan kami sediakan di
deskripsi video ini, deskripsi postingan YouTube-nya. Nah, selanjutnya untuk instalasi atau download web testingnya, aplikasi testingnya itu. Nah, ini dari GitHub kita download. Link ini akan kami sediakan di deskripsi juga. Ini kita download zip-nya, lalu kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita masuk ke terminalnya itu. Nah, ini berikut contoh folder yang sudah diekstraknya itu, folder JSON yang sudah diekstrak. Langkah awal itu kita lakukan npm install itu. Karena saya sudah. Setelah npm install ini, kita cek untuk menjalankan, untuk mendapatkan URL websitenya itu dengan npm start itu. URL ini kita gunakan nanti di aplikasi ZAP-nya. Nah, kita sambil jalankan ZAP-nya juga. Dapat URL ini, server Lightning portnya, masuk sini, lokal host 3000. Nah, setelah npm start akan muncul website itu udah berjalan di port localhost 3000 gitu. Kita akses di Chrome. Nah, ini kita copy nih untuk, atau kita copy untuk dibuka di Firefox gitu. Dari sini, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ZAP gitu. Tujuannya untuk agar ZAP ini baca URL kita tadi lah, misalnya di sini. Nah, sini sudah terbaca localhost-nya 3000 tadi. Itu adalah langkah kita aplikasi tes kita itu kita masukkan ke aplikasi ZAP untuk di testing gitu. Ini tampilan dari halaman testing gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke studi kasus atau aplikasi target. Nah, pada kali ini kami menggunakan ZAP sebagai tools Dynamic Application Security Testing untuk menguji keamanan aplikasi web. Tools ini membantu menemukan kerentanan seperti XSS, SQL injection, dan kesalahan konfigurasi pada keamanan secara otomatis sehingga proses pengujian menjadi lebih cepat dibandingkan pengujian manual. Sebelum pengujian, kami menginstal ZAP dan backup desktop, kemudian menjalankan OWASP JSON sebagai aplikasi target lingkungan localhost. Selanjutnya, OWASP ZAP ini dihubungkan ke aplikasi melalui fitur Quick Start dan dilakukan proses speeder, speeder, terus passive scan, serta active scan. Studi kasus yang kami pilih adalah pengujian dan fitur login, pencarian dan pencarian produk, dan registrasi karena fitur-fitur tersebut banyak menerima input dari pengguna sehingga memiliki potensi kerentanan yang lebih tinggi gitu. Dan pengujian ini dibatasi hanya pada aplikasi latihan OWASP, JSON, dan dilakukan untuk tujuan pembelajaran keamanan aplikasi web. Baik, setelah websitenya terhubung ke ZAP ini, muncul di sini, kita klik kanan, lakukan spider. Nah, spider ini untuk menjelajahi ya, atau agar ZAP ini mengetahui halaman-halaman atau endpoint-endpoint yang ada di websitenya gitu. Jadi langkah spider ini sekaligus melakukan, atau spider ini maksudnya itu passive scan gitu. Nah, makanya klik kanan, attack ke spider, langsung start scan. Setelah ini 100% baru kita melakukan active scan-nya gitu. Nah, dari hasil passive scan ini kita untuk melihat celah-celahnya itu ada di alert. Nah, di sini kita membaca hasil analisisnya gitu. Misalnya kita klik salah satu, oh ya warnanya ini menunjukkan level alertnya gitu, level dari high hingga low. Sini yang paling high itu warna merah gitu, low, high, medium, low gitu. Nah, misalnya setelah kita klik salah satu, jadi apa saja yang ditunjukkan itu resiko, confidence ini maksudnya seberapa yakin gitu model dari ZAP ini mengasih tahu kalau ini itu berisiko medium gitu, tingkat keyakinan dari ZAP-nya itu. Ada deskripsi, informasi, serta solusinya gitu. Nah, ini ada jumlah-jumlahnya. Tanda selesai kalau di sini sudah 0 semua, setelah 0 semua gitu.
Selanjutnya kita melakukan active scan-nya itu. Ke kanan attack ke active scan. Lalu start scan. Setelah 100% ini kita ke alert juga untuk mengetahui apa saja gitu celahnya atau vulnerability yang ditemukan oleh ZAP ini. Nah, setelah proses sudah 100%, di sini kita bisa melihat output, yaitu ada satu height gitu, height vulnerability. High priority, medium priority, low priority. Nah, yang biru ini saya belum dapat informasi. Yang jelasnya kita color, nah di sini yang high itu SQL injection. Di sini kita diberi solusinya juga. Nah, selanjutnya kita langkah untuk menyimpan filenya itu. Misalnya kita untuk menyimpannya ke file, snapshot session, save, tar nama filenya itu. Terus bagaimana cara kita menyimpan report ini itu? Itu ada di report, generate. Nah, kita tentukan tempatnya. Ntar tampilan dari hasil report itu berupa HTML, contohnya seperti berikut. Nah, ini berikut hasil dari reportnya itu. Nah, saya akan menjelaskan file report dari testing yang tadi. File report akan kami terangkan di deskripsi. Berikut saya rangkum bagaimana cara kualitas yang sudah baik, bagaimana yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi perbaikannya. Nah, pertama tuh bagaimana kualitas yang sudah baik. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ZAP, aplikasi OASP Juice Shop telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan dasar dengan cukup baik gitu. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya penggunaan beberapa HTTP security header seperti X context type option, X frame option, dan context security policy yang berfungsi untuk mengurangi risiko serangan seperti MEMS sniffing dan clickjacking. Selain itu, aplikasi dapat diakses dan dipindai secara menyeluruh oleh ZAP melalui proses feeder, passive scan, dan active scan, sehingga seluruh proses pengujian dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu bagian mana yang perlu diperbaiki itu. Meskipun telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan, hasil pengujian masih menunjukkan adanya beberapa kerentanan yang perlu diperbaiki. Temuan dengan tingkat risiko tinggi adalah SQL injection yang berpotensi memungkinkan menyerang mekanisme atau manipulasi data dan pada database. Selain itu masih ditemukan kelemahan pada konfigurasi Context Security Policy atau CSP, penggunaan session ID yang masih terekspos melalui URL, serta beberapa bentuk informasi disclosure. Ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai aplikasi kepada pihak yang berwenang gitu. Nah, selanjutnya itu apa rekomendasi perbaikannya? Untuk meningkatkan keamanan aplikasi, pengembangan ini disarankan menggunakan prepared statement atau parameters query pada setiap akses database guna mencegah SQL injection. Konfigurasi content security policy juga perlu dilengkapi agar hanya sumber daya dari domain yang terpercaya yang dapat dijalankan di browser gitu. Selain itu, session ID sebaiknya disimpan dalam cookie yang dilengkapi atribut HTTP only, source, dan same site, serta tidak dikirim melalui URL. Pengembangan juga perlu dibatasi informasi yang tampilannya kepada pengguna dengan menghapus komentar, informasi versi server maupun data debug yang sering diperlukan sehingga dapat mengurangi risiko informasi disclosure gitu. Selanjutnya itu kelebihan, keterbatasan, dan rekomendasi. Nah, di kelebihan, itu ada gratis dan open source, lalu mendukung dynamic application security testing, fiturnya itu lengkap, ada spider, passive scan, dan active scan, dan menghasilkan laporan HTML, PDF, XML, JSON. Yang terakhir, mudah diintegrasikan dalam proses pengujian keamanan. Lalu keterbatasan, itu dapat melihat false positif, tidak menganalisis source code, membutuhkan konfigurasi tambahan untuk aplikasi dengan autentikasi kompleks, serta active scan membutuhkan waktu lebih lama pada aplikasi yang besar. Lalu rekomendasi, tingkat kemudahan itu mudah dipelajari atau beginner friendly, cocok untuk pemula, lalu cocok untuk website, web application, dan REST API,
waktu penggunaannya itu sebelum dan sebelum deployment, setelah penambahan fitur atau audit keamanan berkala, dan kurang cocok itu di analisis source code atau aplikasi yang belum dapat dijalankan. Yang terakhir itu ada di kesimpulan, menggunakan OWASP untuk melakukan dynamic application security testing pada OWASP GUI Shop melalui Spider, Passive Scan, dan Active Scan. Lalu hasil pengujiannya itu berhasil menemukan beberapa kerentanan dengan tingkat risiko yang high, medium, low, dan informasional, seperti SQL injection, content security police, session ID exposure, dan information disclosure. Lalu OWASP itu merupakan tools open source, mudah digunakan, menghasilkan laporan yang lengkap, serta direkomendasikan untuk pengujian keamanan aplikasi web sebelum deployment maupun setelah adanya perubahan pada sistem. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 3. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.